Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Penetapan ini diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Beliau sebagai pahlawan nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun bangsa. Beberapa alasan mengapa beliau layak mendapatkan gelar pahlawan Indonesia, yaitu satu, beliau adalah merupakan tokoh kunci dalam pendirian Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah organisasi Islam yang memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia. 2. Beliau terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk dalam pertempuran 10 November di Surabaya dan gerakan gerilya melawan penjajah Belanda. 3. Beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dikenal sebagai orator ulung, ahli politik, dan pemimpin umat yang karismatik. 4. Beliau juga dikenal sebagai inspirator dalam berbagai bidang ilmu, termasuk pendidikan dan dakwah. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubul watan minal iman, wala takun minal firman, inhadu ahlal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubul watan minal iman, wala takun minal firman, inhadu ahlal watan. Indonesia bilati anta unwarul fakhama kullu mayyati kayama tami hayyal kahimama kullu mayyati kayama tami hayyal kahimama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini kami sedang perjalanan ke Jombang untuk berziarah ke makam beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, atau yang lebih kita kenal dengan Kiai Wahab, adalah pencipta lagu Yalal Watan sekaligus juga sebagai pahlawan nasional. Kiai Abdul Wahab Hasbullah telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia, dan penetapan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama dan juga tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Ada beberapa alasan beliau layak mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah: satu, beliau merupakan seorang pendiri NU atau pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah organisasi Islam yang memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia. Dua, beliau terlibat aktif dalam perjuangan Republik Indonesia, termasuk dalam pertempuran 10 November di Surabaya dan juga gerakan gerilya melawan penjajah Belanda. Alasan berikutnya beliau layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah beliau dikenal sebagai orator ulung, ahli politik dan pemimpin umat yang karismatik. Beliau juga dikenal sebagai inspirator dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan dakwah. Bapak Ibu, penetapan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pahlawan nasional oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi ini merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau di dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun bangsa. Beliau dilahirkan di Desa Gedang, Kelurahan Tambak Beras, yakni sebuah wilayah yang terletak kurang lebih 3 km sebelah utara kota Jombang. Tidak diketahui tanggal dan bulan kelahirannya karena ada beberapa sumber yang menyebutkan tentang kelahiran beliau tetapi juga berbeda. Beliau adalah putra pertama dari 8 bersaudara yang terlahir dari pasangan Kiai Haji Hasbullah dan Nyai Latifah. Ayah beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Kiai Wahab atau Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah merupakan keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena beliau mempunyai nenek moyang di atas kakek yang sama. Silsilah ke atas sampai dengan pada Brawijaya ke-6 atau kita menyebutnya dengan Lembu Peteng, atau bertemu pada datuk yang sama yang bernama Kiai Haji Abdul Salam atau dikenal dengan sebutan Kiai Soekhah yang berarti petir atau bledek atau juga sebagai pemberani, di mana mereka juga memang sudah mempunyai bakat keturunan sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu, sebagai seorang suami dan tokoh terkemuka di masyarakat, beliau Mbah Kiai Wahab tidak pernah lepas dari tanggung jawabnya sebagai ayah dan juga sebagai seorang pemimpin. Beliau mampu mengatur waktu seefektif mungkin dan seefisien mungkin, dan juga beliau melakukan segala kegiatannya secara totalitas. Berbagai organisasi telah didirikan. Akan tetapi pondok pesantren Tambak Beras tidak lepas dari pengawasannya. Beliau rela pulang pergi dari Jombang, Surabaya hanya untuk mengurus organisasi yang beliau dirikan di Surabaya atau Taswirul Afkar bersama dengan Kiai Haji Mas Mansur dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan Ayat. Beliau Mbah Kiai Wahab ini merupakan keluarga berada dalam hal materi. Keluarganya memiliki berbagai usaha, antara lain berdagang nila atau sebuah kain yang bahannya itu untuk membuat batik, beternak ayam dan bertani. Dari hasil kekayaan itulah maka ketika mendirikan organisasi Nahdlatul Tijjar, Kiai Wahab mampu membiayai berbagai keperluan organisasi. Beliau juga dipercaya sebagai pengacara dan sebagai syekh yang mengurusi ibadah haji. Bapak Ibu, Kiai Wahab senantiasa mencari ilmu dari pesantren satu ke pesantren lainnya. Beliau diibaratkan sebagai santri pengelana di abad ke-20 Masehi. Sebagai yang digambarkan oleh Zamakhsyari Taufir, pengalaman kehidupan beliau menyajikan suatu contoh yang paling bagus dari karir pendidikan seorang santri yang akhirnya menjadi seorang kiai yang masyhur. Karena pengalaman kehidupannya yang banyak di berbagai pesantren dan pengetahuannya yang telah cukup
tinggi dalam cabang-cabang pengetahuan Islam, beliau ditunjuk untuk menjadi lurah pondok dan anggota baru dalam kelompok musyawarah. Kelompok musyawarah adalah kelompok di mana terdapat para ustadz senior yang setelah belajar di berbagai pesantren antara tahun 10 hingga 20 tahunan dan memiliki pengalaman untuk mengajar. Maka di kemudian hari dididik oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menjadi kiai. Dalam kelompok musyawarah tersebut ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu seminar-seminar yang membahas berbagai masalah agama, baik yang dipertanyakan oleh masyarakat maupun yang dilontarkan oleh kiai sebagai latihan untuk memecahkan adanya masalah. Bapak Ibu, menjelang akhir Perang Dunia I, beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah kembali ke tanah air dan mendirikan sebuah madrasah di Surabaya bersama dengan tokoh-tokoh Islam modern seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada Kiai Haji Mas Mansur. Selain mendirikan madrasah, mereka juga mendirikan sebuah kelompok diskusi yang dinamakan Taswirul Afkar. Bapak Ibu, Kiai Haji Wahab ini mendirikan Nahdlatul Wathon bersama dengan Kiai Haji Mas Mansur dengan tujuan untuk menghimpun pemikiran dan perjuangan para ulama yang prihatin atas kondisi rakyat dan bangsanya. Nahdlatul Wathon di bawah pimpinan Kiai Wahab Hasbullah telah berhasil mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah di Jawa Timur seperti sekolah atau madrasah Wathon di Wonokromo, sekolah atau madrasah Farul Wathon di Gresik, sekolah atau madrasah Hidayatul Wathon di Jombang, sekolah atau madrasah Kitabul Wathon di Surabaya, dan juga pendiri Nahdlatul Tijjar. Sadar akan pentingnya membangun sektor ekonomi, Mbah Kiai Wahab pada akhirnya juga menghubungi kawan-kawannya yang ada di Kediri, Jombang, Surabaya untuk melatar belakangi pedagang-pedagang kecil dan juga memperjualbelikan produk-produk pertanian, perkebunan, dan industri. Organisasi tersebut didukung oleh 45 orang pedagang dari kota tersebut yang sudah saya sebutkan, yaitu ada kota Kediri, Jombang, dan Surabaya. Dan anggota dari organisasi tersebut ada 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, 2. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, 3. Kiai Haji Bisri Samsuri, 4. Haji Yusuf, 5. Kiai Mansur, 6. Haji Abdul Hamid, dan juga ada Haji Abdurrahim, dan seterusnya. Demikian sekilas tentang sejarah beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah yang saya sarikan dari berbagai sumber, baik dari artikel-artikel yang ada maupun dari tangkapan lisan ke lisan dari para sesepuh. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.